Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir yafqahu qawli ya fattah ya alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Al-awwal, hayya bina an nashkura ni'matallahu alladhi qad a'tana ni'aman katsiratan hatta qadarna an najtami'a fi hazihil ghurfati syarifah. Salatan wa salaman ila nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad ahmalana minaz zulumati ilan nur. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu jamaah yang semoga selalu dalam dekapan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan buat sayyidul anbiya wal mursalin, pemimpin seluruh nabi dan rasul, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan melafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Ayah ibu yang dirahmati Allah, semoga perkumpulan kita di sini Allah hidupkan kembali hati kita. Sebab manusia ini sering merasakan sakit hati namun tak pernah sadar bahwa hatinya sudah mati. Untuk mengukur hati kita itu hidup atau mati, Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah pernah mengatakan ada 3 cara. Cara yang pertama untuk mengukur hati kita itu hidup atau mati. Yang pertama, kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, carilah hatimu ketika engkau sedang menghadiri majelis ilmu. Ketika disampaikan kajian, dia tidak memperhatikan, sibuk dengan handphonenya, sibuk dengan perkara dunia, tak perhatikan masalah kajian, tandanya hatinya sudah mati. Kalau ini sudah terjadi, maka jangan heran orang ibadah susah untuk khusyuk. Jangan heran ibu-ibu setiap pekan menghadiri majelis ta'lim, setiap pekan gosip pun tak pernah tinggal, gibah pun tak pernah tinggal, menceritakan orang tak pernah tinggal. Kenapa? Ketika ustadz menyampaikan, dia ceramah juga di belakang. Bapak-bapak setiap Jumat mendengarkan khutbah Jumat, ada tak diamalkan ketika khatib menyampaikan? Kalau tidak ada, kata Imam Ibnul Qayyim, tandanya hatinya sudah mati. Satu, mati hati, susah untuk khusyuk ibadah. Itu yang pertama. Tak dapat di tempat yang pertama, kata Imam Ibnul Qayyim, cari di tempat yang kedua. Di mana? Ketika kita sedang membaca Al-Quran. Ketika kita membaca Al-Quran, bahkan Imam As-Suyuti pernah mengatakan 7 hari kita tak baca Al-Quran, 7 hari kita tidak murajaah Al-Quran, 7 hari tidak menyentuh Al-Quran, terindikasi di dalam dirinya sudah ada jin. Pertanyaannya, berapa hari sudah tak baca Al-Quran? Maka jangan heran tanpa sadar kita sudah pelihara jin dalam diri kita. Kenapa? Lebih dari 7 hari tak baca Al-Quran, beranak pinak jin dalam dirinya itu. Maka susah untuk dinasihati. Kenapa? Pelihara jin. Paling tidak, makanya orang terdahulu paling tidak malam Jumat baca surah Yasin, malam Jumat baca surah Al-Kahfi. Lebih dari 7 hari tak murajaah Al-Quran, maka permanenlah jin dalam dirinya. Maka susah untuk menasihati. Hatinya sudah mati, jin dalam dirinya itu sudah. Kalau ini sudah terjadi, kata Imam Ibnul Qayyim, maka cepatlah minta hati yang baru kepada Allah. Bagaimana? Targetkan baca Al-Quran 1 hari 1 juz membaca Al-Quran. Mak, banyak betul Ustaz 1 juz. Tak sanggup 1 hari 1 juz, 1 hari 1 lembar. Dikasih kemudahan. Tak sanggup juga 1 hari 1 lembar, 1 hari 1 ayat. Tak sanggup juga 1 hari 1 ayat, 1 harian pandang Al-Quran. Tanyakan dalam hati, setan apa yang merasuki diri sehingga tak sanggup menyentuh dan membaca Al-Quran. 1 juz berat, 1 lembar lalai, 1 ayat tak sanggup, sudah permanen jin dalam diri kita tuh. Maka jangan heran ketika baca Al-Quran dia gelisah, dengar Al-Quran dia marah, dengar azan berkumandang dia marah. Kenapa? Yang marah tuh bukan dia, jin dalam dirinya tuh marah. Kenapa? Tak
tak pernah baca Al-Quran, 7 hari tak baca Al-Quran, beranak pinak jin dalam dirinya, habislah sudah, mati hati, susah untuk dinasehati itu. Sadar tak kita seperti itu? Itu baru tempat yang kedua. Kata Imam Ibnul Qayyim, kalau tak dapat di tempat yang pertama, ketika mendengarkan ceramah agama kita sibuk dengan handphone kita, ketika baca Al-Quran kita tak sempat, paling tidak cari di tempat yang terakhir. Di mana? Ketika kita sedang bermunajat kepada Allah, ketika kita beristighfar, bahkan ketika sholat fardu saja, innaka hamidum majid, assalamualaikum warahmatullah. Setelah salam kalimat apa yang kita ucapkan? Kenapa tidak alhamdulillah aku dah solat? Kenapa tidak subhanallah? Kenapa tidak Allahu Akbar? Wakila, kenapa setelah salam kita harus istighfar? Wakila dikatakan, siapa yang bisa menjamin solatnya khusyuk? Siapa yang bisa menjamin solatnya sempurna? Siapa yang bisa menjamin solatnya dari awal sampai akhir tak ada salah? Jadi kalau ada di antara jamaah setelah salam tidak minta ampun kepada Allah langsung keluar, itulah manusia yang paling hebat, tak pernah salah di hadapan Allah. Ketika salam langsung keluar. Memang solat diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam, disempurnakan dengan adab. Adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Kalaulah adab ini tak ada, bak orang ibaratkan makin orang awak kecil apa? Cadiak tambah cadiak sama dengan kicuah. Makin cadiak, makin mengecuah, makin pintar, suka berdebat. Kenapa? Ilmu ada, adab tak punya. Bahkan kepada Allah sekalipun tak beradab. Setelah salam langsung keluar. Ada jamaah seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi, langsung melangkah. Makanya kata Imam Ibnul Qayyim, untuk menghidupkan hati kita, kita tak bisa menjamin khusyuk salat kita, kita tidak bisa menjamin salat kita sempurna, maka setelah salam minta ampun kepada Allah. Maafkan aku ya Allah, tadi salatku tidak khusyuk. Bahkan ibu-ibu ketika takbir Allahu Akbar, aduh kompor gas lepas pula saya matikan deh. Di mana lah tak kunci mobil? Ingat semuanya ketika salat tak khusyuk. Setelah salam, ampunkan aku ya Allah. Maka dituntun imam, ayo istighfar sama-sama. Tak bisa kita jamin salat kita khusyuk. Untuk menghidupkan hati kita setelah salat, kata Imam Ibnul Qayyim, perbanyaklah bermunajat minta ampun kepada Allah. 3 perkara sudah kita lakukan, sudah sadar tak? Yang pertama, penyebab hati mati tadi apa? Ketika disampaikan ceramah agama, dia tak perhatikan, bahkan tak mengamalkan, sibuk dengan dunianya. Pertama, sudah kita lakukan. Baca Al-Quran, 1 ayat pun tak sanggup, sudah pernah kita lakukan. Setelah sholat, langsung pergi tak minta ampun kepada Allah. Maka kalau ini sudah terjadi pada diri kita, totalitas mati hati, maka ilmunya ada, adab tak punya. Habis sudah. Habis sudah. Maka jangan heran sesama Islam mahjubun alal muslim, sering berdebat, ilmu punya. Bukankah menghindari perdebatan termasuk dengan sunnah? Pokoknya harus sunnah, tapi sibuk berdebat. Ini sering terjadi, kenapa? Dikedepankan ilmu, tak punya adab, habis. Rasul diutus di muka bumi ini bukan buat kita cerdas, bukan bikin pintar, bukan kita hebat, tapi apa? Liutammima makarimal akhlak, adab dulu, akhlak dulu. Karena orang dulu sudah pintar, sudah cerdas, tapi tak berakhlak. Sekarang terjadi, makin tinggi pendidikan, makin tak beradab. Maka jangan heran, habis sudah. Nah, oleh sebab itu hadirin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita minta hati yang baru kepada Allah. Dengan cara apa? Kita simpulkan saja. Kata Imam Ibnul Qayyim, untuk menghidupkan hati kita dengan 3 cara. Yang pertama, kalau ada kajian, dengarkan, amalkan. 1. Yang kedua, baca Al-Quran biar sedikit tapi istiqomah. Dan yang ketiga, banyak-banyak minta ampun kepada Allah. Makin banyak kita minta ampun kepada Allah, Allah angkat derajat kita. Wallahu a'lam bishawab. Demikian kajian yang singkat ini. Semoga Allah mengampunkan dosa yang telah kita lakukan. Allah hidupkan kembali hati kita yang sudah mati. Allah berikan hidayah, Allah berikan adab kepada kita. Mudah-mudahan Islam tetap menjadi rahmatan lil alamin. Amin
ya rabbal alamin. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada ayah bunda mohon maaf. Akhirul kalam, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.